Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dengan NIM C0C023032. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan penganggaran perusahaan dengan judul Penyusunan Anggaran Konvensional. Kita mulai dari latar belakangnya dulu. Anggaran merupakan salah satu alat bantu bagi manajemen dalam melaksanakan fungsinya, terutama dalam perencanaan dan pengendalian. Nilai suatu anggaran tergantung pada perencanaan dan pengendalian anggaran. Apabila terjadi penyimpanan atas pelaksanaan anggaran dikarenakan terlalu tinggi dalam penetapannya. Kemudian, pengertian anggaran konvensional. Sistem anggaran tradisional atau traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Selanjutnya, metode perpisahan semi variabel. Biaya semi variabel atau semi variable cost adalah biaya yang jumlahnya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mempunyai unsur biaya variabel dan unsur biaya tetap, sehingga biaya semi variabel disebut juga dengan biaya campuran atau mixed cost. Metode korelasi. Teknik korelasi merupakan teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam satu variabel berdasarkan kecenderungan pola dalam variabel yang lain. Selanjutnya, kelemahan dan keunggulan anggaran tradisional. Yang pertama, kelemahan anggaran tradisional terlebih dahulu. A. Hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. B. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal, dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan, seperti korupsi dan kolusi. C. Sentralisasi penyiapan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budgeting padding atau budgetary slack. Kedua, keunggulan anggaran tradisional. A. Penyusunannya relatif mudah sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. B. Tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru, karena banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari program tahunan sebelumnya. Kemudian, metode titik tertinggi dan terendah. Metode titik tertinggi dan terendah atau high and low point method merupakan metode untuk memisahkan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap dengan cara mencari selisih antara tingkat biaya dan satuan tertinggi dengan tingkat biaya dan satuan rendah. Metode titik tertinggi dan terendah memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang terakhir, langkah penyusunan anggaran biaya produksi. Ada 3 langkah dalam melaksanakan penyusunan anggaran biaya produksi. Yang pertama, menyusun data produk dalam unit berupa data produk dihasilkan dan produk diproses. Tahap kedua, menyusun biaya produksi dibebankan untuk menghitung biaya produk diproses berupa biaya produk dalam proses awal dan produk masuk produksi periode ini. Tahap ketiga, menyusun biaya produksi diperhitungkan untuk menghitung biaya produk selesai dan produk dalam proses akhir. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.